Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Haji ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan bentuk rasional ya. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 dan materi ini dipelajari setelah persamaan bentuk rasional. Setelah persamaan bentuk rasional, kita belajar pertidaksamaan bentuk rasional. Ya, oke. Maksudnya apa sih persamaan dan pertidaksamaan gitu? Kalau persamaan itu kan dia ada tanda sama dengan di situ ya. Ya, intinya ada tanda sama dengan. Kemudian kalau pertidaksamaan ada tanda apa saja? Pertidaksamaan itu ada 4 ya. Ada kurang dari, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan gitu. Nah, saya sudah merangkum beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan bentuk rasional gitu ya. Kita lihat dulu, nanti baru kita aplikasikan ya. Yang pertama itu kita harus kumpulkan dulu ke ruas kiri ya. Kemudian gunakan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu. Kemudian buat garis bilangannya ya. Kemudian tentukan daerah positif dan negatifnya pada garis bilangan. Kemudian baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Kalau tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan ya, maka penyelesaiannya itu adalah daerah yang bertanda positif ya, atau daerah positif. Tapi kalau tanda dari pertidaksamaannya itu adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif ya, atau daerah negatif. Oke. Gitu ya. Seperti apa ya, bisa biar kita makin paham, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, yang pertama ini ada pertidaksamaannya itu adalah X min 2 per 2X plus 8 lebih besar daripada 0 gitu. Nah, kita akan mencari nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini ya. Oke. Nah, yang step pertama yang harus kita lakukan ya, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, itu mengumpulkan semua fungsi di ruas kiri ya. Kebetulan ini semuanya udah ada di ruas kiri ya. Nah, jadi kita langsung aja ke step 2 ya. Kemudian gunakan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, penyebut yang di sini yang penyebut yang mana? Nah, itu kan ada X min 2 ya per 2X plus 8, otomatis yang penyebut itu yang di bawah ya, tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0 gitu? Karena apa? Ketika penyebutnya sama dengan 0 ya, maka bentuk rasional itu yang X min 2 per 2X plus 8 ya, kalau penyebutnya 0, maka nilainya itu tak terhingga gitu. Kalau kita masukin ke kalkulator ya, bilangan berapa aja dibagi 0 ya, error tuh kalkulatornya ya. Oke, makanya penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0 gitu. Itu sebagai syarat untuk kasus pertidaksamaan bentuk rasional seperti itu. Ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka 2X plus 8 itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Atau 2X tidak boleh sama dengan min 8 ya. 8-nya pindah ke ruas kanan gitu. Jadi negatif ya. Atau X ya tidak boleh sama dengan negatif 4 gitu. Nah, ini adalah syarat dari pertidaksamaan ini. X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4 gitu. Oke, selanjutnya kita ke step yang ketiga ya. Kita akan membuat garis bilangan ya. Nah, bagaimana cara membuat garis bilangan dari pertidaksamaan ini ya? Nah, kita tulis lagi pertidaksamaannya ya. Kemudian kita lihat
fungsi yang ada di pembilang dan fungsi yang ada di penyebut ya. Di pembilang kan ada X min 2 ya, di penyebut ada 2X plus 8 ya. Nah, kita kalau ingin membuat garis bilangan ya, tentukan titik-titik dulu yang akan kita taruh di garis bilangan ya. Tentukan titik-titik dulu nih yang akan kita taruh di garis bilangan ya. Itu berapa aja. X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Caranya gimana tentukannya ya? Kita lihat fungsi di pembilang dan penyebutnya ya. Kalau di pembilang itu kan ada X min 2 ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ini harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya tulis ini, X min 2 sama dengan 0 ya, maka X-nya adalah 2 gitu ya. Oke, kita dapat satu titik nih yang akan kita taruh di garis bilangan. Kemudian kita lihat di penyebutnya ya. 2X plus 8 sama dengan 0 atau 2X sama dengan min 8 ya. Pindah ke ruas kanan ya, 8-nya menjadi negatif, maka X sama dengan negatif 4 ya. Oke, kita dapat 2 titik, 2 dan negatif 4. Nah, setelah itu kita taruh di garis bilangan ya. Oke, kalau di suatu garis bilangan ya, negatif 4 itu pasti posisinya dia berada di sebelah mana? Sebelah kirinya 2 ya. Sebelah kirinya 2. Kemudian 2-nya ada di sebelah kanannya negatif 4 ya. Begini gambarnya. Ya. Oke, kita udah dapat nih garis bilangannya. Oke, kita sudah dapat garis bilangannya, kemudian kita ke langkah yang selanjutnya ya, yaitu apa? Tentukan daerah positif dan daerah negatif pada garis bilangan. Gimana nih caranya menentukan daerah positif dan negatif gitu. Oke, kita ambil lagi tadi garis bilangannya, kita tentukan daerah-daerah positif dan negatifnya di garis bilangan ini ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa pertidaksamaannya itu adalah X min 2 per 2X plus 8 itu lebih besar daripada 0 ya. Oke. Kita ambil fungsi-fungsinya saja. Oke. Jadinya X min 2 per 2X plus 8 ya. Oke, kita uji ya daerah-daerahnya ya. Daerah di sebelah kiri negatif 4, daerah di antara negatif 4 dan 2, dan daerah di antara daerah yang lebih besar daripada positif 2 ya, atau di sebelah kanan 2 gitu. Oke. Untuk yang di sebelah kiri negatif 4 ya, kita bisa uji dengan angka 5 dengan angka min 5 ya, atau negatif 5. Kemudian bisa juga negatif 6, bisa juga negatif 7, bisa juga negatif 8 dan seterusnya ya. Intinya yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri negatif 4 ya. Oke. Saya contoh ambil 5 ya. Saya tes min 5 ya. Kalau kita masukkan ke fungsinya itu ya. Nah, negatif 5 dikurang 2 ya. Kalau kita masukkan negatif 5 ya, X-nya ya. X-nya kita masukkan negatif 5 ke sini ya. Negatif 5 ini kita masukkan ke sini yang merah ya. Maka kita akan dapat negatif 5 dikurang 2 ya. Kemudian per 2 kali negatif 5 ditambah 8. Oke ya. Oke, negatif 5 dikurang negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 7 ya. Kemudian 2 kali negatif 5 adalah 10 ya, ditambah 8, maka hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 negatif 7 dibagi negatif 2, maka hasilnya adalah positif berapa? Ya, positif 7/2 ya, atau 3,5 ya. Negatif dibagi negatif maka hasilnya positif ya. Ternyata untuk nilai yang kurang dari negatif 4 ya, atau di sebelah kiri negatif 4, dia memiliki tanda positif ya.
Maka daerah di sebelah kiri negatif 4 dia adalah daerah positif gitu ya. Oke. Sekarang kita akan menguji daerah di antara negatif 4 dan 2 ya. Oke, negatif 4 ini dan 2. Kira-kira angka berapa nih yang ada di sini? Bisa 1 ya, bisa 0, bisa negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Tapi kalau yang gampang saya uji dengan 0 aja ya, biar cepat. Saya uji dengan 0 ya, maka saya masukkan angkanya 0 dikurang 2 per 2 kali 0 ditambah 8 ya, maka negatif 2 per 8 ya. Negatif 2 per 8 ya, hasilnya positif apa negatif nih? Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah nih negatif ya. Oke, berarti daerah di antara negatif 4 dan 2 itu adalah daerah negatif. Oke, sampai situ paham ya? Oke, sekarang kita uji ya yang di sebelah kanan positif 2 ya. Oke, angka berapa nih? Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke, tapi saya pakai 3 aja ya, biar angkanya nggak terlalu besar. Ya, kita masukkan 3 X-nya ya ke persamaan, bukan persamaan, ke fungsi ini ya. Maka kita dapat 3 dikurang 2 per 2 kali 3 ditambah 8. 3 kurang 2. 3 kurang 2 berapa? 1 ya. Positif kan di sini. Di bawah juga positif kan, ini pastilah positif dan positif kan positif. 6 tambah 8, 14 ya. Maka 1 per 14 hasilnya adalah positif ya. Maka daerah sini adalah daerah positif. Oke. Tuh, sampai step keempat gimana? Paham kan ya? Oke. Kalau sudah ya, kita sudah dapat daerah positif dan daerah negatifnya, kita melangkah ke yang selanjutnya, yaitu kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Oke. Kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang diambil adalah daerah positif ya. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah yang diambil adalah daerah negatif ya. Nah, persamaan kita adalah lebih dari ya. Pertidaksamaan kita yang ini adalah lebih dari ya. Bukan persamaan. Pertidaksamaan kita tandanya itu lebih dari. Maka yang diambil ya adalah daerah yang positif. Yang positif yang mana? Ya, dari ya yang kurang dari negatif 4 ya, dan yang lebih dari lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2. Oke. Dan negatif 4 dan 2-nya nggak ikut ya, karena bukan sama dengan ya. Kecuali kalau tandanya adalah lebih dari sama dengan ya, ininya ya. Di pertidaksamaannya itu, maka negatif 4 dan 2-nya itu dia harus diarsir ya, harus diblok ya. Dan nanti ikut ke dalam himpunan penyelesaian ya. Oke. Nah, itu ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi jangan sering dulu ini belum selesai. Ya, karena kita harus memenuhi syarat yang kita dapat di awal itu. Syaratnya apa? Tadi syaratnya itu adalah X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Ya. Tidak boleh sama dengan negatif 4. Oke, berarti negatif 4-nya nggak ikut ya. Oke. Negatif 4-nya nggak ikut, berarti kalau kita masukkan ke sini ya, berarti ini ya, tetap seperti ini, karena udah sesuai gitu. Kan ini negatif 4-nya itu nggak boleh ikut syaratnya ya. X tidak boleh sama dengan negatif 4. Ini sudah sesuai, karena negatifnya 4-nya ini emang di sini nggak ikut ya, karena emang tidak diarsir bagian sininya ya. Bukan yang lebih dari sama dengan. Oke, jadi penyelesaiannya adalah yang ini ya, yang bagian sini daerah hasilnya X kurang dari negatif 4 ya, X kurang dari negatif 4 ya, atau
X-nya itu lebih dari 2 ya, lebih dari 2. 2-nya juga nggak ikut di sini ya. Oke. Gitu ya. Oke, sampai situ paham? Nah, insya Allah paham ya. Oke. Kalau masih belum paham, kita ke contoh yang lain ya. Oke, sekarang ini. X kuadrat min 9 ya, per X kuadrat min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, nanti bagaimana penyelesaiannya ya kita ikuti aja step-step yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Kita ke step pertama. Kita taruh di sebelah kiri semua ya. Ternyata ini juga udah di sebelah kiri ya. Tapi kita harus uraikan dulu ya, karena ini masih bentuk kuadrat ya. Karena bentuk kuadrat, kita uraikan dulu. Gimana nih menguraikan ini nih? X kuadrat min 9. Gimana caranya coba menguraikan? Kalau yang bawah kan ini udah jelas ya. X min 1 ya. Kuadrat. Berarti kita bisa jadi X. Kita bisa uraikan menjadi perkalian antara X min 1 ya, dikalikan dengan X min 1 ya. Karena X min 1 kuadrat gitu kan. Nah, kemudian X kuadrat min 9-nya itu jadi gimana itu? Ya, X kuadrat min 9 ya, karena ini adalah bentuknya kuadrat, kita faktorkan ya. X kuadrat min 9-nya itu, maka dia akan menjadi ini. X min 3X plus 3 ya. X min 3X plus 3. Oke. Kalau nggak percaya, uji aja ya. X kali X kuadrat, X plus berapa? X kali 3, berarti 3X. Min 3 kali X, min 3X habis ya. Berarti min 3, selanjutnya min 3 kali 3. Maka hasilnya adalah min 9 ya. Atau gini caranya. Kalau dikali ketemunya negatif 9 ya. Kalau ditambah hasilnya 0 ya. Nah, ya, maka ya inilah min 3 ya sama positif 3 ya. Negatif 3 sama positif 3. Kalau ditambah negatif 3 ditambah 3, maka hasilnya 0. Negatif 3 kali 3 hasilnya adalah negatif 9 ya. Cocok ya. Oke. Nah, ini udah dalam bentuk fungsi-fungsi ya. Nah, nanti kita tinggal terapkan di garis bilangannya ya. Tapi sebelum itu kita ke syarat dulu. Syaratnya itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti X min 1 dikalikan dengan X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nggak boleh tuh sama dengan 0 penyebutnya ya. Oke. Atau kita tulis gini. Ya. Kita uraikan satu-satu ya. X min 1 tidak boleh sama dengan 0, atau X min 1 juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Wah, karena sama ini ya. Maka kita dapat X-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Syarat yang satunya lagi juga sama. Oke, jadi kita pakai salah satu aja gitu ya. Toh ini nilainya sama gitu. Tidak boleh sama dengan 1 gitu kan ya. Oke. Selanjutnya, setelah syaratnya dipenuhi, kita akan membuat garis bilangan ya. Oke. Kita buat garis bilangannya ya. Dari pertidaksamaan ini yang tadi kita sudah uraikan ya, kita sudah faktorkan. Nah, kita uraikan fungsinya ya. Kita lihat satu-satu ya. Fungsinya ini tidak boleh sama dengan ini fungsinya ini sama dengan 0 ya, supaya kita dapat titik-titik pada garis bilangan ya. Berarti X min 3 ya. X min 3 ini sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian sebelahnya X plus 3 ini sama dengan 0 ya. Maka X-nya adalah negatif 3. Kemudian yang bawahnya
X min 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian ini juga sama, X-nya sama dengan 1. Nah, setelah dapat berapa titik nih? 4 ya, tapi 3 ya, karena yang bawah itu sama. Oke, kita dapat 3 ya, ada negatif 3, ada 1, ada 3 ya. Maka kalau kita masukkan garis bilangan ya, paling kiri ya, yang negatifnya paling besar ya, negatifnya paling besar ya 3. Min 3 ya, atau negatif 3. Kemudian ada X sama dengan 1 ya. Dan yang paling kanan itu X sama dengan 3. Oke, kalau diperhatikan kenapa ini ada arsir biru gitu kan, kemudian ini nggak ada, ini kosong gitu ya. Kemudian ini yang di 3 juga ada arsir biru. Coba kenapa? Ya, karena tandanya adalah lebih dari sama dengan. Loh, tapi yang satu itu kenapa nggak ada tanda arsirnya gitu ya. Kita lihat ya, syaratnya itu apa? Tidak boleh sama dengan 1 ya. Kalau tidak boleh sama dengan 1, otomatis ya yang satunya itu dia nilainya adalah nggak boleh ikut ya. Satunya itu nggak boleh ikut gitu, karena tidak boleh sama dengan 1. Karena satunya nggak boleh ikut, maka ya, saya nggak arsir gitu ya. Oke, jadi yang diarsir cuma negatif 3 dan 3, satunya nggak diarsir ya, tetap putih ya, seperti itu. Oke, garis bilangan sudah dibuat. Setelah garis bilangan kita tentukan daerah positif dan negatifnya ya. Oke, garis bilangannya ini ya, seperti biasa, untuk menentukan daerah positif dan negatif harus kita uji dulu ya daerah-daerahnya gitu. Kita kan pertidaksamanya kan ini ya, kita ambil fungsi-fungsinya saja, kita uji ya. Kalau di sebelah kiri negatif 3 ya, kita lihat nanti daerahnya bakal dia positif atau negatif gitu. Kita masukkan berapa nih? Di sebelah kiri negatif 3 ya, ada negatif 4, negatif 5, negatif 6. Saya ambil negatif 5 aja ya, kayak yang tadi ya. Oke, maka negatif 5 dikurang 3 ya, dikali negatif 5 ditambah 3 per negatif 5 dikurang 1 dikalikan dengan negatif 5 dikurang 1 ya. Maka ini berapa nih? Negatif 5 dikurang 3, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 5 ditambah 3 berarti negatif 2. Negatif 8 ditambah negatif 8 dikali negatif 2, maka berapa? Positif 16 ya, positif ini. Kemudian ini negatif ya, negatif, ini juga negatif. Negatif 6 kali negatif 6 hasilnya positif. Positif dibagi positif, maka tetap positif ya. Maka daerah di sebelah kiri negatif 3 adalah daerah positif gitu ya. Oke, kemudian kita ini ya, kita uji ya di antara negatif 3 dan 1 ya. Yang gampang kita masukin 0 ya, karena ada 0 juga di sini ya. Karena ada berapa? 0, ada negatif 1, ada negatif 2 ya, kita pakai 0. Oke, maka kita masukkan ya, 0 dikurang 3 dikali 0 ditambah 3 per 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 1. Maka negatif 3 dikalikan dengan 3 ya, per negatif 1 kali negatif 1. Yang atas ini apa? Negatif. Yang bawah positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif ya. Maka daerah antara negatif 3 dan 1 adalah daerah negatif ya. Oke. Kemudian kita uji antara 1 dan 3 ya.
Coba berapa? 2 ya. 1 dan 3 kan enaknya pakai 2 ya. Nggak enak kalau koma-komaan. Sebenarnya bisa sih, tapi enakan pakai angka bulat gitu ya. Tes dengan 2. Nah, masukin ke sini ya. 2 dikurang 3 gitu ya. Dikali 2 tambah 3 per 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Ya, 2 kurang 3 negatif 1 ditambah 2 dikurang 3 kan negatif 1 kali 2 tambah 3 5 ya. Ini negatif 1 kali 5 2 dikurang 1 1 2 dikurang 1 1 ya, maka ini dikalikan hasilnya adalah negatif ya. Negatif dibagi dengan positif ya, bawahnya kan ya 1 kali 1. Negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah negatif juga gitu. Maka daerah antara 1 dan 3 adalah negatif ya. Nah, sekarang yang lebih dari 3 ya, kita uji pakai angka berapa? Bisa 4, bisa 5 ya. Saya pakai dengan 4 gitu misalkan. 4 dikurang 3 dikalikan dengan 4 tambah 3 per 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1. Maka 4 dikurang 3 ya, hasilnya adalah 1 ya. Dikali 7. 1 dikali 7 positif ya. Kemudian ini 4 kurang 1 3. 3 kali 3 positif. Positif ya dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif ya. Maka daerah di sebelah kanan 3 ya adalah daerah positif. Gitu ya. Oke, bisa ya menentukan garis bilangan ya, relatif mudah ini kok. Oke. Sekarang kalau sudah dapat daerah positif dan negatifnya, kita tentukan daerah hasilnya ya atau himpunan penyelesaiannya. Ya, kita tahu bahwa persamaan lagi. Pertidaksamaan kita tandanya itu adalah lebih besar sama dengan ya. Maka kalau lebih besar sama dengan ya, daerah hasil yang diambil adalah daerah positif ya. Oke. Ya. Yang positif itu ada mulai negatif 3 ke sana ya, ke kiri. Yang satu lagi yaitu dari positif 3 ke kanan ya. Ikut enggak negatif 3 sama positif 3-nya? Ikut ya, karena dia posisinya diarsir. Oke. Ya. Nah, ini daerahnya ya. Kemudian jangan senang dulu ya. Ada yang belum apa? Syarat ya. Syaratnya itu adalah X-nya itu tidak boleh sama dengan berapa? 1. Sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah ya, ini sudah memenuhi syarat. Berarti tetap ya. X ya kurang dari sama dengan negatif 3 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 2. 3 nih maksudnya ya, harusnya 3 nih, salah. 3 nih harusnya. Ya. 3, oke. Ini harusnya 3 ya. Oke, gitu. Bisa ya? Oke, satu lagi biar kalian makin paham nih. Nah, ini agak yang bervariasi ya, karena ini untuk pertidaksamaannya ini satu ada di sebelah kanan ya. Satu di sebelah kanan. Oke. Kumpulkan semuanya di ruas kiri ya. Maka 3 per X plus 2 dikurang 2 per X min 1 kurang dari 0 gitu ya. Kurang dari 0. Yang 2 per X min 1 itu pindah ke sebelah kiri ya. Maka dia menjadi bertanda negatif gitu ya. Dia memiliki tanda negatif karena dia pindah ke ruas kiri gitu. Oke. Nah, ada penjumlahan bentuk rasional ya. Ya, atau pengurangan lah ya. Nah, kalau ada seperti ini caranya gimana untuk mengurangkan bentuk rasional ini
atau bentuk pecahan ya, perperan gitu kan. Caranya gimana? Ya kita samakan penyebutnya ya. Oke. Ya mudahnya ginilah, dikali aja ya, penyebut pertama dan penyebut kedua dikalikan gitu kan. Kemudian yang pembilang pertama dikali penyebut kedua ya. Kemudian pembilang kedua dikali penyebut pertama ya, maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita penyebutnya selesaikan ya. Kita selesaikan penyebutnya ya, samakan penyebut ya. Kita selesaikan penyebutnya, maka 3x ya dikurang 3 dikurang 2x ya, 2 kali x, kemudian 2 kali 2 adalah negatif 4 ya, maka jadinya 3x min 3 min 2x min 4 ya. Oke, kita selesaikan ya, karena ini masih bisa diselesaikan ya, pembilangnya ya, x dengan x, kemudian ini bilangan asli dan bilangan asli, maka kita dapat 3x dikurang 2x, maka hasilnya adalah x, negatif 3 dikurang 4, maka hasilnya adalah negatif 7 ya, hasilnya seperti ini. Oke, kita udah dapat semuanya ada di ruas kiri ya, udah nggak bisa di ini lagi ya, tapi ya udah segini aja gitu, nggak perlu diselesaikan. Nah kalau sudah step yang kedua, kita tetapkan syarat ya saudara-saudara. Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. X plus 2 dikali X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Ini nggak boleh 0 nih penyebutnya gini nih. Oke. Maka kita juga masih bisa uraikan ini ya, menjadi X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau X min 1 tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita lepas kurungnya yang ini. Jadi X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan negatif 2 ya. 2-nya ini pindah ke sebelah kanan ya. Oke, jadinya negatif 2. Oke. Kemudian yang sebelah kanan ya, yang X min 1 tidak boleh sama dengan 0, kita selesaikan. X tidak boleh sama dengan 1. Oke, gitu ya. Jadi syaratnya ada 2 nih sekarang nih. Kalau tadi cuma 1, sekarang syaratnya ada 2. X tidak boleh sama dengan negatif 2 ya. Atau X tidak boleh sama dengan 1 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke step ketiga. Kita akan buat garis bilangan ya. Kalau kan buat garis bilangan, kita lihat tadi ya, pertidaksamaannya ini kita lihat fungsi yang di pembilang ya, X min 7 ini sama dengan 0, maka kita akan dapat kita dapat titik ya. Dapat titik X sama dengan 7 ya. Kemudian yang bagian penyebut X plus 2 ya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Negatif 2 ya. Kalau yang ini berapa X-nya? X-nya 1 ya. Oke. Kita dapat titik 7 ya. Kemudian negatif 2 dan 1 ya. Oke, maka kalau kita masukkan ke garis bilangan ya, negatif 2 ada yang paling kiri. Kemudian yang selanjutnya ada 1 dan paling kanan ada 7 ya. Nah, kurang lebih begini bentuknya. Oke, setelah kita dapat garis bilangan, kita tentukan daerah positif dan daerah negatifnya ya. Oke, kita lihat garis bilangannya ya, kemudian kita uji ya. Kita uji, kalau langsungan bisa nggak? Harus bisa ya. Sebenarnya ini kan step panjang ya, tapi kalian bisa sederhanakan kalau memang sudah mahir ya. Jadi misalkan di sini kita mau uji pakai berapa? Pakai 3 gitu kan. Negatif 3.
pakai negatif 3. Negatif 3 dikurang 7, maka negatif 10. Ya, negatif 3 tambah 2. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1 ya. Kemudian negatif 3 dikurang 1, maka negatif 4. Negatif 1 kali negatif 4 dapatnya positif 4 ya. Negatif 10 dibagi positif 4, maka hasilnya adalah daerahnya adalah nih negatif daerah sini ya. Kita buktikan. Ya, negatif 10 dibagi dengan positif 4 ya. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah nih negatif ya. Maka daerah sini adalah daerah negatif. Ya, kemudian kalau diuji masing-masing ya. Ini positif, kemudian masukkan 2, hasilnya adalah ini negatif ya. Kemudian kalau misalkan kalian uji sendiri ya, di sini positif juga nih daerah sini. Oke ya. Jadi kita udah dapat daerah-daerahnya pada garis bilangan. Setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Oke. Ini pertidaksamanya adalah kurang dari, maka yang diambil adalah daerah yang negatif ya. Oke. Daerah negatif mana? Ya ini ya. Sama ini. Tapi ingat syaratnya apa? Syaratnya X tidak boleh tidak boleh sama dengan 1 dan 2 ya syaratnya. X tidak boleh sama dengan negatif 2. Ini udah memenuhi ya, karena ini nggak diarsir. Oke, kalau seandainya ini adalah yang lebih dari ya, ada sama dengannya, katakanlah di sini ada sama dengannya ya. Maka ya ini jadinya ya bolong tetap ya. Tapi yang 7-nya ini yang ada yang diarsir gitu kan gitu ya, artinya 7-nya ikut tapi 1 dan negatif 2-nya itu nggak ikut ya, tapi ini udah sesuai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X ya kurang dari negatif 2 ya, atau X itu adalah antara 1 dan 7 ya. X lebih dari 1 dan X-nya itu kurang dari 7 gitu ya caranya. Paham? Insya Allah pasti bisa. Oke.